Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil dari produk kami dan hasil usaha kami. Anggota kelompok kami yaitu ada yang pertama Aldrin Fajri Rizky Putra, yang kedua ada Anggita Leviana Saputri, yang ketiga ada Auran Lucianando, yang keempat ada Hani Lucia Damayanti, dan saya sendiri Muhammad Sofian Bukhari, dan yang terakhir ada Rizky Rahman. Perusahaan kami yaitu bernama Alvarian Fish Hobbies, yang mana di sini menjual berbagai macam kebutuhan dan perlengkapan ikan hias, serta menyediakan kebutuhan dan jasa untuk mendesain aquascape yang bervariasi sesuai keinginan konsumen dengan harga yang sangat terjangkau dan kualitas yang sangat baik. Usaha ini memiliki tujuan yaitu salah satunya ialah dapat membantu pelestarian lingkungan hidup dengan melakukan pengelolaan limbah pabrik dan rumah tangga lainnya. Profil usaha kami, nama perusahaan kami adalah Alvarian Fish Hobbies. Alamat kami berada di Jalan Aribi, Pondok Bandung, RT 6 RW 2, nomor 26, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Nomor teleponnya 0896 0410 82 8929. Email kami yaitu alvarianfishhobbies@gmail.com. Jenis perusahaannya adalah handmade hobbies. Produknya yaitu aquascape. Lalu berikutnya ada visi dari Alvarian Fish Hobbies, yaitu menciptakan produk-produk unggulan kerajinan tangan yang berbahan dasar limbah serta mampu membangun zona kewirausahaan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat guna membantu terwujudnya pembangunan perekonomian. Serta ada misi dari usaha kami, yang pertama ada menyalurkan hobi, yang kedua membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang ketiga ingin membangun jiwa entrepreneur atau jiwa kewirausahaan pada diri mereka, dan yang terakhir itu ada ingin mengubah segi perekonomian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penjelasan produk. Produk dibuat dari bahan utama limbah, bahan bekas, bangunan, dan semen yang nantinya akan menghasilkan produk hiasan, yang juga memiliki hiasan fungsional yaitu sebagai hiasan ruang tamu atau kamar. Selanjutnya, manajemen pemasaran yang dilakukan oleh toko kami yaitu Alvarian Fish Hobbies, yaitu memasarkan produk dengan melakukan promosi melalui periklanan dan publisitas melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan e-commerce lainnya. Serta kami melakukan promosi dari mulut ke mulut agar dapat memudahkan konsumen membeli produk yang kami jual. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan, kami mengeluarkan modal sebesar 450.000 untuk usaha ini, yang mana membeli biaya bahan baku non limbah, dan biaya peralatan. Untuk biaya total yang dikeluarkan sebesar 541.000 dengan harga jual sebesar 800.000, maka dapat diperoleh laba sebesar 259.000 atas hasil penjualan. Nah, di sini ada BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama adalah key activities. Nah, key activities di sini adalah aktivitas rutin yang dilakukan perusahaan kami dalam menjalankan usaha operasionalnya. Di sini berikut beberapa key activities. Yang pertama adalah bahan daur ulang. Nah, bahan daur ulang di sini adalah jadi kita mengolah dan mengolah limbah seperti limbah pabrik atau limbah rumah tangga, lalu didaur ulang, lalu kita pakai untuk operasional produk kita. Dan yang kedua adalah pelayanan yang ramah. Di sini kita sangat mengedepankan yaitu pelayanan yang sangat ramah, dan kita memberikan SOP atau standar operasional kita kepada customer agar customer itu merasa terpuasi. Dan yang ketiga yaitu ada SDM, kompeten dan kreatif.
Nah, di sini SDM kita sangat kita di sini mencari SDM yang kreatif dan kompeten supaya mereka berkreasi di perusahaan kami. Dan yang keempat ada produk bernuansa baru. Ya, perusahaan kita juga tidak hanya produk-produk itu saja yang kita produksi, ya, yaitu produk kami sangat menjunjung tinggi dengan produk yang kreatif itu yang apa SDM sendiri yang apa yang kita sudah mencari SDM kreatif itu sendiri. Nah, yang kedua ada K Partners di sini adalah pihak-pihak yang menjalani kerjasama dengan perusahaan kami untuk membantu perkembangan usaha kami. Berikut tata cara K Partners, yaitu yang pertama adalah supplier. Supplier di sini adalah yang menyokong dan mendukung semua produk-produk untuk perusahaan kami. Dan yang kedua ada ekspedisi pengiriman. Ekspedisi pengiriman adalah tempat di mana pengiriman kami ketika customer sudah pre-order kepada kami, lalu kami mengirimnya melalui ekspedisi pengiriman. Contohnya yaitu JNE atau Tiki dan lain-lain. Dan yang ketiga ada paid promote. Di sini adalah tempat di mana kita mempromosikan atau endorse kepada orang yang sukses di Facebook atau di Instagram, lalu mempromosikan produk-produk kami. Sepertinya contoh mereka mempromosikan dan mengendorse di sosial media mereka. Selanjutnya adalah Key Research. Key Research adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan kami yang akan membantu perusahaan kami untuk lebih berkembang lagi. Ya, Key Research itu bisa terdiri dari lokasi yang strategis, SDM yang kompeten, modal awal, dan yang terakhir peralatan dan perlengkapan. Lalu ada value proposition. Value proposition itu adalah suatu nilai di posisi perusahaan yang kami miliki untuk customer. Value proposition yang kami miliki itu adalah harga yang terjangkau, bahan daur ulang, sarana hobi, dan desain yang bisa di-custom sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya itu ada customer relationship, yaitu menjalin hubungan dengan customer supaya customer loyal kepada bisnis kami. Itu ada satu, pelayanan yang terbaik. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, maka konsumen akan merasa senang dan merasa dihargai ketika datang ke tempat usaha kami untuk membeli produk kami. Yang kedua ada diskon pembelian. Ketiga ada program door prize. Selanjutnya ada yang namanya channel. Channel merupakan suatu saluran untuk mendukung kelancaran bisnis kami. Untuk channel yang digunakan pada perusahaan kami ada e-commerce, media sosial, dari mulut ke mulut, brosur, kartu nama, dan stiker. Untuk selanjutnya ada yang namanya customer segment. Customer segment merupakan target pemasaran dari bisnis kami. Untuk itu, perusahaan kami menargetkan orang-orang seperti penikmat aquascape, orang dewasa, remaja, dan penikmat karya seni. Yang berikutnya itu ada cost structure. Cost structure itu adalah biaya-biaya yang kami keluarkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional bisnis kami. Biaya yang kami keluarkan itu diantaranya ada biaya bahan baku, biaya produksi, biaya gaji karyawan, biaya kuota, biaya paid promote di media sosial, dan terakhir itu adalah biaya pengemasan produk. Yang terakhir, revenue stream. Revenue stream adalah sumber pendapatan yang akan didapat dalam menjalankan kegiatan operasional, seperti modal awal, biaya bahan baku, limbah dan non-limbah, biaya peralatan, biaya tetap, biaya variabel, dan modal investor. Bahan baku limbah itu terdiri dari hebel, puing, styrofoam, kayu, tanaman, batu, kaca, dan pipa. Sedangkan yang non-limbah, pipa selang,
powerhead, selang oksigen, tanaman air, kerikil, pasir, akar. Nah, kalau yang peralatan itu seperti cutter, gunting, lem, kabel, terminal, dan Kenny LT. Ini bisa dilihat ada gambar value proposition canvas, di mana value proposition canvas ada satu elemen penting yang diperhatikan oleh setiap pebisnis. Jika produk barang atau jasanya ingin laku dengan pelanggan. Value proposition canvas ada dua bagian. Pertama, kita bisa lihat ada bagian lingkaran atau customer profile, dan yang kedua ada gambar kotak namanya value proposition map. Di sini saya akan menjelaskan bagian lingkarannya, yaitu customer profile, di mana komponen kan konsumen ke dalam karakteristik berikut ini yang dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama ada gains, manfaat yang diharapkan dan bisa didapatkan. Apa tuh? Masuk mana tuh? Dilihat yaitu yang pertama ada dapat mempercantik ruangan, kedua sebagai media terapi dan meditasi, ketiga sebagai penyalur hobi, keempat produk yang kita miliki ini sangat unik. Untuk yang kelima, produknya ramah lingkungan. Keenam, produk kami ini jika customer ingin memesannya, dia bisa custom untuk desain yang diinginkan. Yang ketujuh itu ada homemade, yaitu produk kami ini hasil karya tangan sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggita. Baik, selanjutnya ada pains. Pains adalah kesulitan yang dialami oleh customer. Ada 3. Yang pertama, biaya perawatan tergolong tinggi. Yang kedua, perlu ketelatenan dalam hal merawat. Karena dalam perawatan aquascape harus memperhatikan nutrisi bagi tumbuhan air untuk keberlangsungan hidupnya. Selain itu juga harus menjaga kondisi lingkungan, seperti kondisi air, media tanam, dan pencahayaan. Lalu, mengganti air minimal seminggu sekali dan membersihkan kaca karena pencahayaan yang tinggi pada akuarium juga dapat mengakibatkan tumbuhnya lumut pada dinding kaca akuarium. Yang ketiga, barang pecah belah atau mudah rusak apabila tidak disimpan pada tempat yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aurel. Selanjutnya ada customer jobs. Customer jobs itu adalah masalah yang ingin diselesaikan oleh customer. Yang pertama itu ada membayar biaya tambahan untuk pengemasan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Anggita tadi, di dalam pens itu ada barang pecah belah. Jadi customer harus tahu nih gimana sih cara agar barangnya itu agar tetap safety sampai ke tujuannya. Salah satunya adalah membayar biaya ekstra untuk tambahan pengemasan, entah itu membayar bubble wrap atau kayu untuk packaging akuariumnya. Seperti itu. Yang kedua, memiliki info detail mengenai cara perawatan. Yang ketiga, perlunya ketelatenan dalam menginovasi suatu produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofyan. Nah, lalu berikutnya kan yang kedua tadi itu ada value proportion map atau kotak. Nah, value proportion map sendiri dalam Canvas adalah respon tindakan tiap karakteristik konsumen yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pain relievers, product and service, dan gain creator. Dan yang pertama ada yang pertama ada pain relievers, yaitu fitur produk atau jasa yang mengurangi kesulitan customer. Ada apa aja sih di pain reliever? Yaitu ada melakukan pengiriman dengan berbagai macam ekspedisi. Nah, jadi di perusahaan kami tidak hanya mengirim barang melalui ekspedisi, kami juga melakukan sistem
COD atau pengiriman dari perusahaan kami sendiri. Dan yang kedua adalah memiliki beberapa produk unggulan atau best seller yang ready stock. Jadi semua produk yang best seller kita memiliki stok yang sangat banyak. Dan yang ketiga ada kualitas produk dapat menyesuaikan dengan keinginan konsumen dengan harga yang diinginkan konsumen. Jadi harga rata-rata produk kita yaitu bagaimana keindahan produk itu sendiri. Nah, semakin indah produk kita, semakin mahal pula harganya. Dan yang keempat adalah terdapat berbagai macam jenis pembayaran. Pembayaran kita itu banyak melalui bank, OVO, atau GoPay dan lain-lain. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rizky Rahman. Produk benefit bisa juga produk dan service, yaitu produk atau jasa yang ditawarkan kepada customer seperti aquascape, hardscape, dan paludarium, peralatan dan perlengkapan bibit aquascape, makanan ikan, perawatan, dan ikan hias. Terus selanjutnya ada features gain creator, fitur produk atau jasa yang memberi keuntungan pada customer. Satu, ada desain custom. Kedua, ada harga terjangkau yang bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. Yang ketiga, produk ramah lingkungan. Yang keempat, konsumen bisa mendapat bonus atau door prize. Yang kelima, melayani pembelian secara online atau offline. Yang terakhir, memiliki nilai yang tinggi. Lalu berikut adalah gambar dari hasil perusahaan kami, yaitu Aquascape. Ini adalah produk unggulan kami dan stoknya sangat banyak. Oke, next. Lalu berikut ada kami juga menjual pakan dan obat-obatan, lalu ikan hiasnya juga kami menjual. Oke. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.